Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama bersua kembali lewat kajian udara, kajian kitab fikih Fathul Qorib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa hadir di program spesial kajian kitab fikih Fathul Qorib. Nah Mitra Pas, fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis, sehingga sangat mudah untuk kita pelajari. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, disusun oleh Ibnu Qasim Asy-Syafi'i secara ringkas dan sistematis, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib, bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Pelangitan Pati. Dan sore kali ini ada topik menarik yang akan kita bahas tentang waqiah, ya, tentang titipan barang Mitra Pas. Dan ini cukup penting sehingga apabila Anda mendapatkan mandat, mendapatkan titipan barang dari siapapun, ini harus gimanain. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita meneruskan kajian kitab Fathul Qorib ala makna pesantren, yang bertepatan pada sore kali ini kita akan membahas tentang wadi'ah atau barang titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil wadi'ati, ing dalem jelasno piro-piro hukume barang titipan. Nitipno barang, nitipno laptop, nitipno sepeda, nitipno apa. Jadi ada hukum-hukum tertentu mengko antarane wong sing dititipi karo wong sing nitipke. Ngoten nggih. Hiya utai wadi'ah iku fa'ilatun, mengikuti wazan fa'ilah, man wada'a ida taroka, sapa wonge wada'a ninggalke sapa man, utawa nitipke sapa wong ai ida taroka, nalikane ninggalake sapa man. Jadi barang yang diserahkan ditinggalkan, termasuk bagian dari wadi'ah niku. Watu telaku lan den mutlakake luwatan ing dalam cara bahasa ala syai'i ngatasé suwi-wiji al mautu ikang den titipake ing da ghairi sahibihi ing dalem liyane kang duweni syai'. Tujuane barang sing dipun paringke, dipun titipke mau ditinggal niku lil hifdzi krana arahe njaga. Cara bahasa sesuatu sing dipun titipke, dipun serahno maring wong liya, ben dijaga, biar dijaga supaya napa direksa. Lah iki bagian dari lughatan wadi'ah niku. Wa tutlaqulan den mutlake apa wadi'ah syar'an ing dalem cara syara'i alal aqdi ing atase akad al muqtadi kang natrapi lil istihfadhi krara arae ampreh ngreksa. Satu akad, satu akad yang di dalam akad itu ada penjagaan dari barang yang dititipkan.
Nah ini bagian dari apa? Wadi'ah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nek nitipno barang ya kudune napa? Ya wong sing amanah. Al maut apa wong sing dipun titipi niku kedah amanah. Nek ora amanah ya digolong. Jadi wong sing dipun titipi sebagai amanah ya ndekne dapat satu pahala penitipan barang mau. Ora sembarangan dititipi terus nopo dienggo saenake dhewe. Lah niku mangke wonten ketentuane niku. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa pripun? Adil amanata ila man iktamanaka wala tahun man khonaka. Nyerahno barang napa? Satu amanah. Ila man iktamanaka. Wala tahun man khonataka. Wala tahun man khonaka. Nggih. Wong sing dipun paringi satu amanah iki dijaga. Kapan kok amanah niku ora dijaga? Gue sing nyerahke lah niki sing nyerahke iki kedah napa? Ngerti nek wong iki pancen amanah. Nek ora amanah kok dipun serahi napa barang titipan niku nggih mboten angsal mboten. Napa? Niku dipun riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duyiat al amanatu fangtandir asah. Kapan amanah iku disiak-siake? Tunggu kehancurannya. Fangtandir asah. Satu amanah. Amanah niki nggih melebar banyak apa? Enggak cuma titipan tok. Amanah pejabat, amanah pangkat, amanah kedudukan. Hati-hati niki. Niki wayah napa? Tahun politik nggih. Dimeni amanah dening Gusti Allah. Aja sampai duyiat al amanah. Kapan amanah niku dipun apa? Disiak-siake. Iku fangtandir asah. Karek nunggu kapan oleh rusak, hancur. Hati-hati nggih. Qala sahabat do ta'angkat kaifa idu'atuha ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kaifa idu'atuha. Piye amanah kok iso dipun sia-siake? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Kanjeng Nabi pripun? Qala idza usnida al amru ila ghairi ahlihi fangtadir asah. Nalikane nopo satu perkara disandarkan pada orang yang tidak ahlinya, orang ahli ini, yo fangtadir asah. Ahli ini niku pripun yo ahli ini. Bagian IT ahli IT, bagian ngulang ahli ini ngulang, bagian nopo. Sama satu pejabat negara, pejabat nopo nggih. Nek ora ahli ne ya fangtandir asah. Ngoten nggih, satu pemimpin harus kita benar-benar napa? Ketika kita punya hak untuk menentukan satu pemimpin sami usnida al amru ila ghairi ahlihi fangtandir asah. Itu nggih. Ini dawuh Kanjeng Nabi niki. Nah niki amanah sing kembali menapa teng permasalahan wadiah niki wong sing dipun titipi nggih amanah parkir amanah ora kena titipi barang terus disia-siake tinggo dolanan tinggo napa iku napa wis termasuk duwi al amanah niku nyak-nyake napa nyak-nyake amanah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Wal wadi'atu utai wadi'ah iku amanatun amanah. Termasuk amanah titipan niku. Amanai fi yadil wadi'i ing dalem tangane utawa kekuasaane wong kang den titipi. Wadi bi makna maf'ul. Lah niki wong sing dipun titipi niki memegang satu amanah. Terus untuk pahala mboten ya entuk lah. Satu hukum fikih itu ketika dijalankan sesuai dengan koridor syariah, ya mbak nggih angsal apa? Ya angsal pahala. Wa yustahabu lan den sunahake apa qabuluha. Ya iki nggih.
Sunah nampa amanah, nampa wadiah niku nggih sunah-sunah mawon. Lah hukum sunah niki liman koma bil amanati fiha. Jadi hukum menjadikan satu hukum ini sunnah bagi wong sing koma bil amanati. Sing dekne iku statusnya memang satu orang yang amanah untuk memegang titipan tersebut. Koma kang jumeneng sapa man bil amanati kelawan amanah fiha ing dalem wadiah. Lah hukum itu bisa berubah. Yang aslinya sunnah in kana sama ghairuhu. Ingkana lamun ono sama iku ing dalam kono-kono alwadi sapa gharu saliyane wadi. Wa illa lamun ora ono napa man sing sama gharuhu wajib mengko wajib apa qabuluha nampa wadiah. Oh, bahkan hukumnya bisa berubah. Hukum sunah mangkan pancen ya ning kono jek ana wong akeh. Sing iso menjadi kan apa njogo barang sing dipun titipake mau yo sing amanah akeh. Artine wong sing kena dipercaya niku kathah. Ngoten nggih. Tapi nek cuma kiyambake tok sing napa sing amanah, sing jujur. Sing liyane wis ngerti wah wis resik kuwape wis ora beres kuwape ini satu daerah ya. Nek kok titipno barang wis mesti bakal ilang. Ana wong titip napa sepeda motor atau laptop wis ngalamat karek roda-rodane tok. Ngoten. Lah iki hukumnya apa? Hukumnya wajib qabuluha. Dene wajib untuk menerima barang titipan tersebut. Sebabnya enggak ono liya neh sing kena dipercaya. Ngoten nggih. Dadi hukumnya bisa berubah-ubah. Kama kaya perkara keterangan at-talaq kang mutlaqake ing masinten jam'un golongane ulama. Kala ngendika fir raudhati ing dalam kitab raudhah ka asliha kaya dene asli raudhah wa hadza mahmulun ala asli qabuli. Duna itlafi manfaatihi wa khirzihi ngoten nggih. Nah, niki sebagaimana jelaskan dalam juga kitab raudhah ya, asline raudhah ya. Nah, memang harus menerima barang tersebut. Duna itlafi manfaatihi. Iki ora ana apa rusak kemanfaate barang sing dititipake niku mboten. Wala yudun mandulan ora den tempuhi sapa alwadi wong kang den titipi. Ora ditempuhi alwadi ata ing wadiah. Barang sing dipun titipake. Jadi wadi niku mboten saged dipun napa ditempuhi. Barang sing dijogo sing dipun titipake ketika rusak niku ora kena dipun tempuhi illa bitaati. Nah ini ya, kecuali kelawan sembrono. Lho nek kita ana wong titip sepeda, titip napa laptop tanpa digunakan tanpa diapa-apake, ternyata kok rusak. Laptopnya mati ora kena dinyalakan meneh. Yo jaluk tempuan mboten. Wadi itu orang yang amanah. Satu kepercayaan ketika dititipkan tanpa ada taati, tanpa ada pepeko oleh jogo mau oleh nyimpen mang ora sembrono, ya ora kena. Ya banyak rusak krono apa? Ya krono wayahe rusak ya. Ngoten. Ila bitaati fiha ing dalem napa wadiah. Waswaru ta'ati utawi gambarane sembrono utawa pepeko iku kathiraton iku akeh mazkuraton kang den tutur fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawakake pembahasane. Minha iku setengah sangking kathirah mazkurah. Ayat ing to den titipake apa atau ayu adi atau ing yen to nitipake sapa wong alwadi ata ing wadiah barang titipan ing da ghairihi ing dalem sakliyane wong bila izin kelawan tanpa izin minal maliki sangka wong kang duweni barang. Oh niki ternyata wadi orang yang dititipi niku
basa barange dipun tampa wong sing nitipke si Malik mau sing duweni barang wis lunga, ternyata barange mang dititipno wong liyane neh. Wis dititipi gandeng dekne kok ameh lunga dititipno kanggo wong liyane. Bila izinin minal Malik. Tanpa ada izin orang yang menitipkan. Lah iki kesalahan. Wong dititipi basa wong wis balik lunga mulai ternyata mau barang meh dititipno karo wong liya. Niki mboten angsal tanpa izin minal Malik. Lha nek ana izine nggih ya angsal, tapi nek enggak ada izine oh ya mboten angsal ta. Terus kok rusak lah, ini satu pembahasan ketika rusak lagi satu tanggungan dari si al-wadi, orang yang dititipi, kecuali atas izine nopo si Malik. Ngoten nggih. Wala udra lan ora ana udzur iku maujud minal wadi sangka wong kang den titipi. Nah ketika nopo oleh nitipnone meneh barang dipun pasrahno wong liya mau tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur lho, ketika wis ana wong nitipake napa sepeda motor atau apa HP dititipke ternyata ki ambek tanpa ada udzur terus ya wis dititipno karo wong liya meneh. Wis butuhe kono jogon. Niku mboten angsal ya. Ini termasuk taati niku. Wa minha lan iku setengah sangka wadiah meneh. Ayang kulaha engen to mindah sapa wadi ha ing wadiah min mihlatin sangka satu daerah atau tempat atau perkampungan nggih audarin utawa omah ila ukhra maring kang weneh. Dunaha kang saandhape napa mihlah fil khirzi ing dalem oleh jaga. Ternyata napa nalikane dipun pasrahi satu penitipan dek wau barang yang dititipkan terus wis ditaruh di satu tempat, dipindah ning tempat liya. Atau daerah ning omah dipindah ning daerah sing liya. Sing daerah utawa tempate mau dunaha saandhape penjagaan. Nah nang omah wis nang kono ya jelas rapi, jelas napa aman, enggak ana sing nyolong, wis aman lah seperti itu. Enggak kudanan enggak anu. Ternyata malah dipindah saka satu tempat atau satu rumah dipindah ning tempat yang lain. Nah tempat lain niku enggak ada penjagaan, artinya ora iso direksa. Malah kudanan. Didelah tempat sing omah sing bocor omah laptopnya kudanan mati. Ini termasuk bagian dari tadi karena memindah satu tempat ke tempat lain yang tempatnya iku napa dunaha. Artinya saandhape satu penjagaan atau ngreksone barang tersebut. Nah, ngoten nggih. Nah, ini ditata karo syariat. Cuma sekedar ngene titipan tok wae niki nggih. Ya tapi nggih tetep napa? Ada aturan-aturannya. Wa qaulul mudai utawi ucapane wong kang den titipi bi fathid dali maqbulun iku den trima fi raddiha ing dalem oleh balekno wadiah. Ucapane napa orang yang dititipi tersebut nggih makbul diterima dalam pengembaliannya alal mudi ngentase wong kang nitipake bi kasrid dali. Wa alaihi lan ing ngentase alwadi wong kang den titipi nggih ayah faudo utawi ingin to jogo sapa alwadi ha ing wadiah fi khirzi misliha ing dalem jogo sepadane wadiah fa ilam yaf'al mongko lamun ora agawe sapa wadi iduna mongko den temui sapa wadi. Satu kewajiban bagi wadi itu harus menjaga ketika diberi satu amanah maka dia harus menjaga khirzi misliha harus wa idza tulibana ing dalem kane den suprih dijaluk sapa alwadhi wong kang den titipi biha kelan wadhi'ah ai bil wadhi'ati kelawan barang kang den titipake mau ketika sudah masa temponya aku titip rong dino nggih barangku satu amanah jenengan cekel tenan basa napa dijaga taruh omah
terus diminta kembali 2 hari selesai diminta kembali. Tapi ternyata falam yukhrijha mongko orang ngetokake sapa al-wadi'ah ing wadi'ah ma'al qudrati ing dalam sertane kuwasa mampu untuk mengembalikan barang tersebut alihah ing atas wadi'ah. Hatta talafat sehingga napa dadi rusak sapa apa al-wadi'ah dumina mongko den temui. Nah, maksudnya ngeten, ketika napa? Ketika al-wadi, orang yang dititipi barang tersebut sudah janjiannya 2 hari nanti saya akan ambil ya. Ketika pas 2 hari selesai mau diambil, dia falam yukhrij. Orang gelem ngetokke, orang gelem balekno barang mau. Ya wis ora. Padahal dia ma'al kudroh. Padahal iso dipun tokno barang ning omah bang laptope. Tapi ora gelem ngetokno, wis ora usah engko ae. Padahal janjian 2 hari. Ternyata napa? Sudah masuk 2 hari mang wis dijaluk karo pemilik. Ternyata ndekne dereng ngetokke. Durung diwenehke. Padahal dia mampu sebenarnya ma'al qudrati alaiha. Hari ketiga ternyata hatta talafat dumina. Sampai hari ketiga ternyata lo malah barangnya rusak. Yo iki satu ditempui dumina. Karena sudah batas waktunya, sudah mau diambil dan ma'al qudrah mampu untuk mengembalikan barang tersebut. Malah ora dibalekno. Yo dumina. Fa in akhara ikhrajuha mongko lamun ngakhirake sapa wadi ikhrajuha ing ngetokake wadiah li udrin korona arek undur lah. Ternyata napa ketika wis mau diambil dalam keadaan perjalanan jauh dari Jakarta ini belum bisa tak cupuke kuncine tak gowo ya mane ngoten nggih undur lah lam yatman mongko ora katempuan sapa al-wadi. Ketika ada undur maka di situ tidak ditempui ngoten nggih. Nah, ini sekilas walhasil tentang wadiah ini penting sekali. Ini melebar bukan cuma sekedar titipan barang tok, tapi lebih umumnya adalah titipan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Amanah apapun itu bentuknya, satu pekerjaan yang setiap hari kita jalani di satu instansi, baik nanti di madrasah, di sekolah atau di satu lembaga atau sebagai pegawai. Nah, ini harus amanah ya, kita jaga. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul tadi, napa idza duiat al amanatu fangtadir asaah. Itu satu rambu-rambu yang jelas agar kita bisa menjaga satu amanah tersebut. Nah, saya kira itu untuk sekilas tentang wadiah Mas Ari. Bisa dilanjutkan lagi. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, monggo Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sambil jalan ini seperti ada yang sudah siap telepon di 3858877. Assalamualaikum Pak Syafem Pati. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Mas Udin, monggo, pripun? Ya, ini ada satu kasus begini Pak Ustadz. Kebetulan tetangga saya itu sering titip kunci rumah di tempat saya. Nah kebetulan kalau saya pas pergi itu barang itu kunci tersebut saya alihkan ke teman saya lain di rumah saya. Nanti kalau tetangga saya minta biar minta ke teman saya gitu. Nah itu apakah boleh gitu Pak Ustadz? Nanti kunci itu saya titipkan ke teman saya lagi gitu untuk nanti kalau tetangga saya minta biar dikasihkan. Nah itu boleh apa tidak gitu Pak Ustadz? Biasanya aman nggak Pak itu Mas Udin? Oh aman. Aman nggak? Sejauh ini nggak ada masalah baik. Ya? Aman. Oke. Hanya itu saja Jadi Mas Udin? Itu sih Pak Ustadz yang saya tanyakan. Jadi saya melimpahkan ke teman saya yang lain yang ada di rumah, nanti kalau tetangga saya minta biar dikasihkan gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian pertanyaan jadi melebar. Kalau misalkan nanti dialihkan seperti itu, kok tiba-tiba ada masalah, entah itu barang hilang atau bagaimana lah, ini konsekuensinya bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya monggo. Ya, ini masuk kategori adalah aywaddi'a al-wadi'ata inda ghairihi. Ya, ketika sudah diberi satu amanah terus diserahkan pada orang lain. Nah, ini kuncinya adalah garis bawahnya adalah bila izinin. Nah, ada izin atau tidak, sepengetahuan dari orang yang menitipkan atau tidak. Tapi kalau melihat dari Pak Udin tadi, itu kan ada korenah atau ada tanda-tanda bahwasanya ketika nanti saya pergi saya titipkan kepada si A atau tetangga saya, dan ini juga diketahui oleh yang mempunyai kunci, maka itu nggak masalah asal ada izinnya.
Tapi kalau tanpa izin sama sekali, baru sekali dia menitipkan terus dikasihkan ke tetangganya, nanti kasih, lah ini yang tidak diperbolehkan. Harus ada akadnya ini Ustaz. Ya, walaupun tidak bentuk akad, tapi sudah sepengetahuan biasanya nanti kalau saya pergi, kunci ini saya akan taruh saya kasihkan atau saya titipkan ke tetangga saya. Tanpa ada akad pun kalau sudah bisa diketahui dari si wati atau orang yang menitipkan, maka tidak apa-apa. Terus kalau melebar, kalau nanti ada apa-apa gimana? Ada pencurian. Lah ini satu tanggung jawab ketika kok kita dititipi barang terus langsung diserahkan kepada tetangga lagi. Kalau ada pencurian, nah ini satu konsekuensi, satu amanah tadi sudah dilewatkan. Tapi lagi-lagi izin atau tidak, biizinin atau bila izinin. Kalau sudah ada biizinin, itu enggak jadi satu konsekuensi ya, enggak apa-apa karena ada izin dari si wati atau orang yang menitipkan. Seperti itu Mas Ari. Oke, karena ini mikul tanggung jawab, ada kalau misalkan hilang yang nanggung ini siapa? Ini biasanya yang poropatu itu di titik inilah Ustaz kira-kira ya yang kurang lebih. Baik, monggo untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, karena ini memang nggak hanya hablum minallah tapi hablum minanas yang sangat detail dibahas oleh fikih. Begitulah Islam ketika mengatur masyarakat atau juga umatnya supaya hidup lebih baik kembali. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah masuk dari Mas Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan Ustadz, dulu saya pernah menitipkan sandalnya ya harganya lumayan lumayan besar nilainya daripada sandal yang jelek. Waktu itu saya ingin ziarah dalam satu makam seperti itu, karena saya tahu makamnya ramai dan sering keliru sandalnya, maka saya titip ke teman saya. Akhirnya saya pakai sandal teman saya yang sandal jepit biasa seperti itu. Nah, kemudian saya ziarah. Ketika selesai saya ziarah, saya balik lagi ke yang saya titipi tersebut. Nah, tiba-tiba teman saya bilang, ngapurane dah sandalmu hilang, seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana Ustadz? Karena memang ketika saya tanya ini terjadi saling ngeyel. Waktu itu dia bilang tak bawa pergi beli sesuatu kok tiba-tiba hilang dan tidak mau tanggung jawab. Mohon pencerahannya Ustadz dari Mas Sudar ini. Iya, itu masih kategori titipan yang memang satu amanah harus dijaga. Ini sebenarnya tanggung jawab dari temannya. Karena dia menerima satu tanggung jawab amanah, maka sebenarnya dia harus kewajiban menjaga sandal tersebut. Nah, seandainya dipakai, ini pun sebenarnya nggak boleh kalau dia tanpa ada izinnya. Kok dipakai, ternyata kok hilang, nggak tahu kemana. Ini tanggung jawab dari teman itu. Seharusnya secara hukum ya, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan atau keduanya saling ridho, memaafkan. Nah, ini jalan keluar ketika dia tadi saya pakai sama beli jajan atau beli beli rokok, ternyata kok tahu-tahu kok sandalnya hilang. Gimana ini? Lah, ini sebenarnya tanggung jawab dari orang yang dititipi. Tapi seandainya yang menitipkan dia ridho, ya udahlah kalau itu memang ya tanpa disengaja untuk menghilangkan. Artinya tanpa sengaja dijual ya. Karena dia juga tidak ingin sandalnya itu hilang, tapi nggak tahu kok ujuk-ujuk hilang. Terus saling ridho, saling memaafkan. Nah, itu jalan keluar solusi yang terbaik. Ketika memang benar-benar dia tidak menjual barang tersebut ya. Karena sandalnya juga harganya mahal. Tapi kalau seandainya masih secara hukum masih untuk dituntut, ya sebenarnya yang dititipi itu adalah yang mengganti karena dia taati. Karena dia taati itu menggunakan barangnya kemana-mana sehingga itu mengakibatkan sandalnya hilang. Saya kira itu Mas Ari. Baik, ini juga ada yang masuk kembali sambil menunggu. Yang kepengen ikutan monggo lo mitra pas ya. Anda bisa bergabung melalui 0295385877 atau kirim suara Anda, voice note Anda ke WhatsApp kami di 085277999101. Yang sudah bergabung kembali dari Mas Aji atau Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Ustadz, kita kan sering dengan tetangga kan baik. Kemudian ketika mau pergi sudah kebiasaan titip rumah ya. Nah, meskipun tidak dititipi kunci, hanya kalimat titip rumah. Ini kan ketika kita mau pergi
kalau rumah itu ada apa-apa, entah itu dimasuki maling atau segala macamnya, apakah ketika kita mengiyakan dalam akad tersebut, kita yang dititipi bertanggung jawab atau bagaimana? Karena terkadang ketika kita dititipi itu kita juga ada keperluan lain, entah itu masak atau keluar dengan keperluan lain dan segala sebagainya, sehingga kita tidak fokus untuk menjaga rumah tersebut. Kategori titip rumah ya, kalimatnya seperti itu Ustadz. Itu menjaga sampai si punya rumah selesai pulang atau ada titik batas waktunya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ini yang agak rawan ya, ketika saya titip rumah ya, ternyata dia pulang kampung dari Jakarta, pulang kampung ke Jawa beberapa hari. Bagaimana kita nanti cari maisa menunggui rumah tersebut? Lah, kecuali memang itu ada satu pekerjaan yang dijalankannya. Nah, itu memang satu tanggung jawab yang penuh ketika dia dititipi tersebut, dan ada tanggung jawab dan ada imbalan atau bisyarah untuk menjaga rumah. Nah, itu dia bertanggung jawab secara penuh. Kalau hanya sekedar sesama tetangga, ya, saya titip rumah ya, dalam artian titip rumah itu ya dijaga sekedarnya saja. Sekedarnya kalau ada apa-apa, ada kebakaran, ada orang yang masuk, dia bisa menjaganya. Tapi tidak harus mutlak secara totalitas dia menjaga, tidak. Kalau hanya sekedar untuk jaga seperti itu. Terus seandainya ada pencurian atau apa, loh, kalau jaganya cuma sekedar biasa ya sebisa mungkin untuk membantunya. Tidak terus dia harus bertanggung jawab ketika ada pencurian di rumahnya. Tidak sampai seperti itu. Kecuali lagi yang saya sampaikan tadi, kalau dia benar-benar menjaga amanah dan secara mutlak dia harus bertanggung jawab apabila memang ditugasi untuk menjaga tersebut. Ya, dalam tanda kutip ya tetap ada satu ujroh yang diambilnya ketika dia benar-benar menjaga tersebut. Saya kira itu Mas Ali. Baik, berikutnya dijauh dari Ciputat Ustadz, lagi streaming melalui live streaming radio di www.pasfm4.com atau streaming audiovisual Mas ya, dari namanya Mas Sulhan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mitra Pas yang lain juga bisa komentar kok ya di fanspage Radio Pas FM Pati 2, tempat kami live menggunakan audio visual, ataupun saluran WhatsApp seperti ini boleh. Telepon boleh di 0295385877. Langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan, live streaming. Bagaimanakah hukum titip di Pegadaian yang memang barang titipannya dipakai? Saya baru tahu kalau titip di Pegadaian barangnya dipakai. Ini yang pakai siapa? Biasanya kan dongkrok di situ saat nggak boleh dipegang-pegang atau dijaga oleh satpam dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, ini kalau di Pegadaian ini satu hukum yang berbeda dengan watiah ini ya. Kalau yang di Pegadaian kadar pemakaiannya ini memang dibatasi. Kalau sampai melebihi pembatasan, ini yang tidak diperbolehkan. Seharusnya tidak boleh dipakai kecuali memang sudah ada izin yang menitipkan atau si malik tersebut. Kalau tanpa ada izin ya, ini tidak diperbolehkan sebenarnya. Tapi kalau Pegadaian sistemnya memang sudah tahu nanti kalau gade barang di Pegadaian nanti biasanya dipakai, dan dia sudah tahu dan dia ridho, ya nggak masalah. Tapi kalau rusak, nah ini satu tanggung jawab dari si yang digadekan tersebut atau orang yang mempunyai Pegadaian kalau barangnya itu rusak. Karena tanggung jawabnya tidak semerta-merta digunakan terus rusak, ya udah nggak bisa. Kita kembali pada orang yang menitipkan atau orang yang menggadekan harus kembali lagi sebagaimana semula. Nah, ini yang satu waqi'iyah, kadang ketika lu digadekake kok malah jadi rusak. Lah ini ya tetap nanti kita boleh menuntut karena asli barang kita yang kita gadekan, barang sudah bagus ternyata kembalinya rusak. Oke, saya baru ingat karena Pegadaian ini kan ada yang berupa yang punya negara itu kan nggak bisa diapa-apain, barangnya dongkrok di situ dijaga. Kalau biasanya kan orang per orang ini yang gade Ustadz ya. Iya, ada yang beda-beda ya, ada Pegadaian yang seperti itu memang ada. Kalau di desa-desa kan ada yang gade ke jari, ada gadekan kalau surat tanah kan memang tetap ada di situ ya. Tapi ada yang barang yang mungkin dipakai sebagian, ada yang memakai. Gade ke tetangganya sendiri, memang ada yang seperti itu. Iya. Baik. Dan sebetulnya sedikit beda dengan yang kita bahas Ustadz ya ini ya. Iya, ini enggak apa-apa lah, namanya sama-sama waqi'iyah yang ada. Karena untuk bab Pegadaian itu kan ada sendiri ya di fikih ya sebetulnya. Ada, kemarin sudah kita bahas tentang itu. Tentang Pegadaian ya. Baik, sudah adzan maghrib Ustadz, mohon doanya.
Terima kasih untuk pembahasan kali ini, cukup lumayan penting bagi kita yang menjalani secara waqiah yang ada. Mudah-mudahan dalam kajian sore kali ini tetap mendapatkan berkah manfaatnya fitini wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, saya ingatkan kajian Kitab Fikih Fathul Qorib ini bisa Anda simak setiap hari Selasa. Kami hadir dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifan Ili pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.